di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian teorema Pythagoras. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat sebuah persegi. Di sini kita menggunakan fitur regular polygon agar lebih praktis. Setelah membuat sebuah persegi, langkah selanjutnya pada titik B, buat lingkaran. Kemudian intersek lingkaran tersebut dengan sisi BC sehingga didapat titik E. Setelah itu, buatlah ray dari A ke E dengan memotong lingkaran B di F. Kemudian buat lingkaran dengan radius lebih dari setengah F di E dan F. Kemudian intersek kedua lingkaran tersebut. Buatlah ray di B yang melalui perpotongan kedua lingkaran. Perpotongan ray B dengan ray A didapat titik Q. Kita lakukan langkah yang sama, kemudian intersek lingkaran dengan sisi AD didapat G. Buat ray dari C ke G dan memotong lingkaran di DH. Kemudian kita buat lingkaran dengan radius lebih dari setengah GH di G dan H. Setelah itu, kita intersek kedua lingkaran tersebut. Lalu, buat ray di D yang melalui perpotongan kedua lingkaran. Perpotongan ray D dengan ray C didapat titik S. Intersek ray A dan ray D didapat P, dan intersek ray B dan ray C didapat R. Kemudian segitiga BQA kongruen dengan segitiga CRB, kongruen dengan segitiga SDC, kongruen dengan segitiga DPA, dan persegi PQRS. Perhatikan bahwa segitiga BQA siku-siku di Q memiliki hipotenusa sepanjang C dan dua kaki lainnya sepanjang A dan B satuan panjang, di mana luas ABCD sama dengan luas PQRS ditambah 4 kali luas segitiga BQA. C kuadrat sama dengan B min A kuadrat ditambah 4 dikali setengah AB. C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang 2AB ditambah A kuadrat ditambah 2AB. C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Sekian dari saya. Sehingga dapat pada gambar yang tertera di dalam video.
Kemudian kita tentukan titik potong lingkaran menggunakan fitur intersect dari lingkaran ini dan garis ini sehingga mendapat titik potong ED. Selanjutnya kita buat lagi lingkaran menggunakan circle center and radius. Di titik E dengan radius ED dan juga di titik D dengan radius sama yaitu radius ED. Seperti ini. Kemudian kita akan menentukan titik potong kedua lingkaran tersebut menggunakan intersect seperti ini sehingga mendapat titik potong FB. Lalu selanjutnya kita tarik garis dari titik F ke titik C menggunakan fitur segmen. Dari titik F ke titik C seperti ini. Kemudian kita gunakan fitur angel untuk mengetahui apakah sudut segitiga ABC-nya adalah 90 derajat. Titik A, titik B, dan ke titik titik A ke titik C dan ke titik B sehingga sudut segitiga ABC-nya adalah 90 derajat sama seperti yang di buku. Kemudian kita hapus label atau objek yang tidak diperlukan. Seperti ini. Nah, jika sudah rapi seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa segitiga ABC mempunyai sudut 90 derajat. Sekian dari saya. Pembuktian akibat teorema Pythagoras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan masalah luas segitiga. Yang pertama, kita akan mengkonstruksikan segitiga ABC dengan menggunakan fitur poligon. Lalu, kita akan mengkonstruksikan titik D dan titik E yang merupakan titik tengah dari garis AB dan garis BC dengan menggunakan fitur GeoGebra midpoint or center. Titik D dan titik E. Lalu, kita akan mengkonstruksikan titik F yang berada di sembarang posisi antara garis AC dengan menggunakan fitur point on object. Lalu, kita akan mengkonstruksikan segitiga AFD, FCE, dan segi 4 BDFE dengan menggunakan fitur poligon. Lalu bisa kita ganti warnanya agar terlihat berbeda.
Selanjutnya, kita akan menggerakkan poin F di sepanjang AC tanpa kita mengukur, dan kita menebak bagaimana luas segitiga itu berhubungan dengan luas segi empat tersebut. Misalnya dari titik F berhimpitan ke titik C, atau sebaliknya dari titik F yang berhimpitan ke titik A. Lalu selanjutnya kita akan menghitung luas daerah persegi dan segitiga dengan menggunakan fitur area. Lalu kita akan menghilangkan objek-objek yang tidak dibutuhkan. Selanjutnya, kita akan tuliskan konjektur mengenai bagaimana hubungan luas segitiga dengan luas segi empat tersebut. Kita perhatikan ketika F berhimpitan dengan titik tengah A dan C, maka luas segitiga AFD dan FCE itu sama, dan jumlah kedua luas segitiga tersebut sama dengan luas segi empat BDFE. Saat F digeserkan sampai dengan berhimpitan dengan titik A seperti ini, maka salah satu segitiga kecil menghilang dan BDFE yang semula segi 4 berubah menjadi segitiga yang luasnya sama dengan segitiga satunya. Begitu pula ketika titik F dihimpikan ke titik C, maka hasilnya seperti itu juga. Jadi, hal tersebut menunjukkan bahwa luas segitiga AFD dan FCE itu sama dengan setengah luas segitiga ABC, karena dapat kita amati bahwa tinggi segitiga AFD dan FCE itu setengah dari tinggi segitiga ABC. Jumlah alas segitiga AFD dan FCE sama dengan alas segitiga ABC, sehingga bisa kita buat dengan menggunakan fitur teks. Luas segitiga AFD itu sama dengan segitiga tambah luas segitiga FCE sama dengan setengah AC dikali dengan setengah T dengan setengah kali setengah dari dalam kurung AC dikali T sama dengan setengah luas ABC, segitiga ABC.
Sehingga kita peroleh bahwa luas segitiga bisa kita tulis lagi, luas empat BDFE sama dengan luas segitiga ABC kurang dalam kurung luas segitiga AFD tambah luas segitiga FCE sama dengan luas segitiga ABC kurang setengah luas ABC sama dengan setengah luas segitiga ABC. Jadi, kesimpulannya, walaupun titik F digeser sepanjang AC, perhubungan antara luas segi 4 BDF E tetap sama dengan jumlah segitiga AFD dan FCE, yaitu setengah dari luas segitiga ABC. Jadi, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Di sini saya akan membahas konstruksi geometri tentang golden rectangle. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah buat persegi menggunakan fitur segmen. Selanjutnya, kita gunakan fitur midpoint or center untuk menentukan titik tengah antara titik A dan titik D. Dan terbentuklah titik tengah titik E. Selanjutnya, gunakan fitur kompas untuk membuat lingkaran yang berjari-jari dari titik C ke titik E. Selanjutnya, kita gunakan fitur ray untuk membuat garis bantu dari titik A, titik D, dan titik B, C, sehingga terbentuklah sebuah garis. Gunakan fitur intersect untuk menentukan titik potong antara garis dan lingkaran yang telah kita buat tadi. Setelah itu, gunakan fitur perpendicular line untuk membuat garis tegak lurus dari garis tadi. Setelah terbentuk garis tersebut, kita gunakan fitur intersect untuk menentukan titik potong antara kedua garis. Setelah itu, kita dapat menghilangkan objek yang tidak diperlukan lagi. Setelah menghilangkan objek yang tidak diperlukan, kita dapat menggunakan fitur segmen untuk menghubungkan dari garis C, G, GF, dan FD. Selanjutnya, kita dapat menghilangkan label-label yang tidak diperlukan.
Nah, sudah terbentuk golden rectangle. Kita dapat menggunakan fitur distance or length untuk menentukan panjang dari garis BC, AD, dan DF. Dari sini sudah terlihat bahwa panjang garis AD 2 cm, garis BC juga 2 cm, dan garis DF 1,24 cm. Setelah itu kita dapat menghitung rasio dari golden rectangle yang telah kita buat tadi, dan hasilnya seperti pada tulisan di samping. Didapatkan konvergen secara progresif sampai ke pi, yaitu 1,618, dan golden rectangle tersebut sudah terbukti rasionya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan golden spiral. Nah, adapun langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita membuat suatu persegi panjang menggunakan fitur polygon. Sehingga terbentuklah suatu persegi panjang ABCEFD. Kemudian kita buat suatu lingkaran dengan fitur kompas. Kita klik di titik B dan titik C yang berpusat di titik C. Lalu dengan menggunakan fitur circular arc, kita klik di titik C, titik B, dan titik D. Kemudian kita buat lagi suatu lingkaran berjari-jari D ke titik F yang berpusat di titik D, dan jari-jari yang sama tapi berpusat di titik F. Kemudian kita dapatkan suatu titik potong. Kita gunakan fitur intersect, kita klik di sini dan di sini. Lalu kita hubungkan kedua titik potong ini tadi dengan menggunakan segmen. Kemudian kita buat lagi lingkaran dengan jari-jari D, G berpusat di titik G. Kita gunakan fitur circular arc, kita klik di titik G, titik D, dan titik H. Lalu kita buat lingkaran berjari-jari EH berpusat di titik E, dan jari-jari yang sama berpusat di titik H. Lalu kita dapatkan satu titik potong dengan menggunakan fitur intersect. Nah, kemudian kita hubungkan titik potongnya menggunakan segmen. Lalu kita buat lingkaran berjari-jari IJ berpusat di titik J. Dengan menggunakan fitur circular arc, kita klik titik J, titik H, dan titik I. Lalu kita buat lagi lingkaran berjari-jari CI di titik
dapatkan suatu titik potong, kemudian kita hubungkan titik potongnya menggunakan fitur segmen. Nah, lalu kita buat lingkaran berjari-jari IL yang berpusat di titik L. Kita gunakan fitur circular arc. Kita klik di titik L, titik I, dan titik K. Lalu kita buat lingkaran dari jari G ke K berpusat di titik K, dan jari-jari G ke K berpusat di titik G. Kita dapat suatu titik potong, lalu kita hubungkan titik potongnya. Kemudian kita buat lingkaran dengan jari-jari NN berpusat di titik M. Lalu dengan menggunakan circular arc, kita klik di titik M, titik K, dan titik N. Kemudian titik M, titik N, dan titik L. Setelah itu kita hilangkan garis-garis bantunya. bentuk dari golden spiral. Jika Anda ingin membuat suatu spiral yang lebih kecil lagi, Anda dapat melakukan hal yang sama seperti yang saya sudah jelaskan tadi, sehingga membentuk spiral-spiral yang kecil.